Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Mentaska Sopandi dengan NIM 7211419106. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik dengan definisi sempit, yaitu hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Dalam definisi luas, yaitu suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser. Web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce di luar batas perusahaan terdapat e-commerce B2C dan e-commerce B2B. E-commerce B2C mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. E-commerce B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Dan yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dari investasi pemilik. Lalu apa sih kendala-kendala e-commerce? Yang pertama yaitu biaya yang tinggi, yang kedua kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang ketiga peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Lalu ruang lingkup e-commerce yang bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Lalu intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Lalu basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menjadi semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Pencarian eksternal telah dibantu oleh adanya fakta bahwa semakin banyak perusahaan memberikan informasinya sendiri di web. Mesin-mesin pencari adalah cara yang paling populer bagi seseorang untuk mendapatkan informasi yang tersedia di web. Lalu mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Berikut adalah mesin pencari menjelajahi internet untuk menentukan situs-situs yang memuat informasi yang Anda cari. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional, istilah yang sering kali dipergunakan untuk iOS, adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange. Adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Kedua istilah di atas seringkali bertukar penggunaan, tetapi jika ditarik satu garis perbedaan, EDI dianggap sebagai subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional. E-commerce merupakan suatu hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Pertukaran sejumlah besar data secara cepat dan aman merupakan hal yang kritis untuk mendukung transaksi-transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Tanpa jaringan komunikasi dan kemampuan pemrosesan komputer, organisasi akan menjadi sebuah pulau produksi maya dengan sedikit kemampuan yang dipergunakan untuk jasa dan produk yang menciptakan vitalitasnya. E-commerce dan EDI adalah jalan bebas hambatan bagi sistem interorganisasional. Lalu apa itu manfaat iOS? Yang pertama, efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Efisiensi komparatif ada dua, yaitu efisiensi internal dan interorganisasional.
Efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, dan interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu kekuatan penawaran yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Lalu, apa sih itu EDI? EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif iOS lainnya. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Lalu pengaruh penerapan. Prem Kumar dan Rama Murthy mengidentifikasi 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif dan reaktif. Yang pertama, tekanan kompetitif. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, kebutuhan internal. Dan yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Ini adalah pengaruh-pengaruh internal dan lingkungan pada penerapan iOS. Lanjut, manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir memperbaiki layanan pelanggan. Di sini adalah tabel manfaat-manfaat tidak langsung dari iOS. Lanjut, strategi B2C untuk e-commerce. 2 alasan mengapa memahami strategi bisnis untuk e-commerce menjadi begitu penting. Yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Dan yang kedua, semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Lanjut, produk-produk digital. Suatu perbedaan utama antara pembelian produk digital dengan produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembelinya. Sebagai contoh, musik yang Anda download harus ditempatkan dalam suatu file atau suatu CD atau media penyimpanan lainnya. Lalu, produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengiriman surat atau barang swasta seperti JNE, GNT, dan Si Cepat telah secara langsung membantu e-commerce eceran. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Lanjut, pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Satu contohnya adalah pengisian SPT online yang sudah dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Yang selanjutnya adalah perdagangan bergerak atau mobile commerce. Adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Dan yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat atau hotspot yang terdapat di tempat-tempat tertentu membuat kita lebih mudah mengakses email atau keperluan kita, tetapi untuk keperluan bisnis diperlukan koneksi yang cepat dan stabil. Menggunakan internet, e-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. World Wide Web, yang disebut pula sebagai web dan www, adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Ini adalah terminologi World Wide Web. Istilah umum dari www ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal resource locator atau URL, dan protokol. Selanjutnya, cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakan dalam bukunya Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada kesepakatan penuh mengenai dampak istilah pada masyarakat. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita.
Standar Internet. Dua tujuan organisasi dalam aturan kepemimpinan dalam mendirikan Internet dan standar web yaitu Masyarakat Internet dan AETF atau Internet Engineering Task Force. Sedangkan standar web berasal dari World Wide Web Consortium. Selanjutnya, aplikasi bisnis internet. Secara sederhana, internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Berbeda dengan jaringan standar, internet dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan upaya khusus. Internet memungkinkan dikirimkannya beragam jenis media yang ditangani oleh banyak perusahaan melalui jaringan konvensional yang dimilikinya. Lanjut, saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Dan yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang kesepuluh, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam, banyak masih berusia muda, namun yang masih berusia lebih tua memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.